Selamat pagi, salam mama, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih karena hari ini sudah bisa hadir bersama saya di sini guna kita melaksanakan agenda kita, pertemuan kelompok atau biasa disebut dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Namun sebelum kita memasuki pada kita punya acara, saya meminta kesediaan mama yang ada di sini untuk bisa memandu doa untuk berjalannya acara kita ini dengan baik. Kepada mama saya persilakan. Oke, baik mama, karena mama sudah memandu acara dalam doa, semoga kegiatan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Oke, baik, kita masuk pada pokok pembahasan kita, yaitu cara meningkatkan perilaku baik pada anak. Nah, sebelum masuk pada pokok pembahasan, saya mau tanya dulu kepada mama dorang ini. Kira-kira pertemuan yang sebelumnya itu apakah ada mama di sini yang bisa membantu menjelaskan kok? Kalau memang tidak bisa, nanti saya tunjuk satu-satu. Coba mama Seper bisa menjelaskan pertemuan yang kemarin saya ada sampaikan itu. Oke, baik. Oke, kira-kira mama Seper, apakah mama sudah terapkan di rumah bersama suami? Terus langkah-langkah apa yang mama ambil untuk bisa meningkatkan perilaku baik pada anak? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, jadi penjelasannya tadi sudah selesai. Ini kita masuk pada topik utama, yaitu bagaimana kita merubah perilaku baik pada anak. Nah, mama di sini saya ada beberapa tips atau beberapa cara untuk mama dong bisa dengar. Saya kasih tahu mama dorang pulang dan praktekkan di rumah. Ini cara paling ampuh. Kalau tidak percaya, nanti mama dengan bapak praktek di rumah. Yang pertama adalah menyiapkan kebutuhan anak. Nah, menyiapkan kebutuhan anak di sini yang saya maksud adalah urus semua kebutuhan anak itu, baik dia baru bangun tidur sampai dia mau tidur, itu kita sebagai orang tua mama kita urus semua. Jangan bapak punya urusan itu yang kita urus terus, dari sampai bapak mau tidur juga kita garuk-garuk kepala baru bapak tidur. Itu rubah sudah, pola seperti itu rubah sudah. Jadi bangun pagi-pagi, siapkan anak-anak punya makanan, siapkan dia punya alat tulis, semua apa sebagai dia sudah pergi sekolah. Setelah itu selesai dulu baru kita urus bapak lagi, begitu kira-kira. Oke, tips yang kedua adalah memberi motivasi kepada anak. Nah, motivasi ini juga amat penting untuk mendorong perilaku anak menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan anak melakukan hal yang baik, kita sebagai orang tua itu perlu kasih motivasi. Motivasi itu bisa berupa juga barang, begitu. Kalau mama dorong punya uang tidak ada, yang ambil itu uang yang negara ada kasih itu tiap 3 bulan. Pergi ambil itu uang, kasih mereka, beli mereka punya apa yang mereka suka. Jadi kita sebagai orang tua harus jadi melihat apa yang kita punya anak ini suka. Kita tinggal beli, kita kasih, supaya dia merasa termotivasi. Saya ada buat hal-hal baik ini, ternyata saya punya mama ada perhatikan saya, sehingga dia bisa beli hadiah ke saya. Oke, kalau begitu saya akan tanamkan dalam diri untuk selalu berbuat yang baik. Nah, kira-kira begitu. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga itu memuji anak. Memuji anak ini saya maksud di sini, ketika ada pengakuan dari orang tua terhadap tindakan anak, maka anak akan merasa senang, begitu. Contoh kecil saja begini, misalkan anak-anak pagi-pagi sudah sikat gigi sendiri, begitu. Pas kita ke sana lihat, nak, kamu hebat ya, sudah bisa sikat gigi sendiri. Nanti besok mama tidak usah ajar lagi, anak saja yang sendiri buat, seperti itu. Itu tips yang ketiga. Kemudian oke, kita masuk pada tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini juga paling penting sekali untuk mama dorang ketahui, bahwasanya kita tidak boleh memarahi anak dengan bahasa yang bertubi-tubi. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh mengomel anak-anak terus tiap hari, terus menerus. Itu kadang membuat anak punya telinga itu risih. Karena ini saya ada buat ini barang, tapi mama mengomel jalan terus. Nah, itu nanti dia tanamkan dalam diri, dia akan melakukan hal yang buruk terus. Jadi itu juga perlu dikurangi. Kalau bicara ya 1-2 kali, panggil dia baik-baik, duduk, baru cerita kalau dia melakukan kesalahan, begitu. Jadi itu perkataan juga perlu dijaga. Jadi mama-mama, kita sudah berakhir sampai di sini pembahasan kita. Tapi perlu saya ingatkan kembali kepada mama-mama bahwasanya perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan anak. Contoh kecil saja begini, anak-anak sering tertawa, itu karena apa? Mereka merasa bahagia.
terus misalkan anak-anak sering marah atau apa, itu karena mereka sedang merasa kesal. Jadi ketika, maksudnya di sini, kalau anak selalu mendapatkan kebahagiaan dari orang tua, maka dia akan selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau misalkan dia mendapat perlakuan yang kurang baik, maka anak akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita sebagai orang tua berperan penting untuk bagaimana supaya mendorong anak kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya dia menjadi berguna bagi kita, negara dan bangsa. Kira-kira seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.